Oke, welcome back to my channel, sahabat semua. Kembali bersama driver online SGT ya. Hari ini saya seperti biasa melakukan aktivitas di pekerjaan saya yang utama. Namun hari ini sambil berangkat kerja, saya sedikit mau berbagi kepada sahabat semua, khususnya buat teman-teman yang baru bergabung di Maxim Driver. Mohon maaf buat para senior yang udah paham semuanya. Tapi penjelasan saya ini mungkin bisa berguna buat rekan-rekan yang baru bergabung dengan Maxim. Oke sahabat semua, sambil berjalan, sambil bermacet-macet ria, kita sedikit berbagi kali ini tentang masalah pembatalan order ya. Mari kita bahas kali ini dan bagaimana solusinya menurut aplikasi yang udah ada di Maxim Driver ini. Oke, mengenai pembatalan order ini kadang-kadang masih menjadi momok atau dilema buat para driver ya, yang belum begitu paham ya dengan cara melakukan pembatalan yang benar, yang akhirnya tidak membuat PPO kita para driver. Oke, saya akan membuka aplikasi sekalian sebagai pedoman di sini. Oke, buat teman-teman bisa membuka di aplikasi Driver Car ya. Itu di bagian obrolan ya. Di obrolan kita ambil di pengumuman. Nah, di situ sudah dijelaskan juga dari pihak aplikator ya. Kita pilih di masalah pembatalan order ini ada. Jadi kita bacakan dulu ya. Jadi ketika bekerja dengan order, terkadang pengemudi menghadapi situasi ketika pelanggan tidak menjawab ya, pesan atau panggilan, atau tidak dapat dijumpai saat pengemudi tiba di alamat penjemputan. Oke, kadang-kadang ya, itu pun saya pernah alami dan mungkin teman-teman juga pernah mengalaminya. Ketika kita mendapatkan orderan, itu setelah kita sampai di tempat penjemputan, itu kadang-kadang penumpang itu tidak terlihat, belum terlihat gitu loh. Kadang kita chatting ya, kadang kita chatting nggak balas, kita telepon tidak ada jawaban. Jadi kita apalagi dengan model telepon yang sekarang tidak langsung kita bisa ambil WA-nya ya. Jadi sekarang kan kita harus menelepon melalui aplikasi yang kadang-kadang agak sulit juga gitu loh. Agak sulit kita meneleponnya. Kadang sinyalnya bagus ya bisa, kalau kurang ya nggak bisa. Kadang dilema seperti itu. Oke, sebagian besar masalah ini dapat terjadi dikarenakan pelanggan kehabisan baterai ponsel ya, kehabisan data internet dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak bisa dihubungi dan memberi jawaban. Untuk itu pengemudi diharapkan dapat memaklumi situasi yang ada gitu. Jadi maksudnya kita harus berpikir positif ya, positive thinking ya kepada pelanggan. Kemungkinan kan bisa terjadi, yang namanya pelanggan kan menggunakan HP, menggunakan telepon seluler. Nah, jadi bisa juga itu kehabisan baterai, kemudian paketnya habis, atau ada alasan-alasan lain yang bisa menjadikan masalah ini gitu loh. Jangan kita mengambil kesimpulan bahwa ini pasti fiktif, ini pasti penipu ini. Jangan dulu. Jadi perlu adanya pikiran-pikiran yang positif dulu. Jadi
Jadi di pihak aplikasi juga mengharapkan para driver ini jangan buru-buru ngambil kesimpulan yang negatif gitu loh. Jadi jangan sampai ketika kita mendapati penumpang itu belum ada, itu langsung kita membalas settingan dengan kata-kata yang kurang baik gitu loh, atau kasar, sehingga nanti bisa merugikan kita sendiri. Kemudian kadang-kadang dan saya pernah melakukan itu soalnya, mungkin teman-teman yang lain juga yang masih pemula mungkin pernah melakukan ini. Jadi kita selesaikan order itu tanpa penumpang. Mungkin pikiran kita deket aja, argo kecil aja gitu. Jadi kita berinisiatif ketika di situ itu belum ketemu penumpangnya, langsung kita berpikir negatif. Jadi sudahlah, biar aja. Langsung kita berinisiatif untuk menyelesaikan orderan itu ke tujuan tanpa membawa penumpangnya. Nah itu. Nah, ini kalau kita lakukan, ini bisa menjadi pelanggaran atau PTO ketika sebenarnya penumpang itu ada. Nah, akhirnya kita tinggal, kemudian penumpang itu komplain ke pihak aplikator ya. Nah, ke pihak Maxim gitu. Jadi nanti kita itu dianggap membatalkan order. Jadi pembatalan order ya. Jadi menjadi PTO buat kita. Nah, itu kita harus berhati-hati itu. Kan kita buru-buru menyelesaikan orderan yang tanpa penumpang karena dikira penumpangnya tidak ada. Jadi pastikan dulu lah ya. Yang pertama pastikan dulu. Nah, untuk menghindari ini supaya kita itu tidak terkena PTO ketika membatalkan order, ada beberapa langkah. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan supaya kita tidak dianggap PTO ya. Jadi yang pertama kita bacakan dulu, menunggu hingga waktu tunggu gratis habis. Jadi kita menunggu hingga waktu tunggu yang biasanya diberikan oleh pihak Maxim 5 menit itu biar berjalan sampai habis dulu ya. Kita habiskan dulu. Kemudian setelah waktu tunggu habis, kita coba menghubungi atau mengirim pesan kepada pelanggan memastikan masalah orderan ini, apakah benar nggak ini orderan ini. Jadi kalau kita sudah menghubungi, SMS atau coba untuk menelpon, tapi dari pihak konsumen ini tidak ada tanggapan juga, ya kita sudah bisa mengambil kepastian atau kesimpulan bahwa ini adalah bisa orderan fiktif, bisa hal-hal yang lain lah. Jadi kita bisa yang ketiga menentukan alasan untuk bisa membatalkan order. Nah gitu. Jadi kalau kita mengikuti 3 langkah ini, yang pertama menunggu waktu gratis 5 menit itu selesai dulu, kemudian kita coba sudah menghubungi atau dengan cara SMS ataupun menelpon pelanggan, kemudian kita bisa menentukan untuk membatalkan order. Kalau saya sih setelah melakukan itu, saya barengi dengan feedback. Ya, kita coba feedback kepada pihak aplikasi bahwa menerangkan bahwa di sini penumpangnya bla 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 tidak. Antaranya penumpangnya sudah kita sampai di tujuan, ditunggu-tunggu nggak ada atau misalnya fiktif. Itulah saja. Saya kira begitu ya sahabat semua. Jadi untuk menghindari PTO, kita juga harus memberikan keterangan ke pihak aplikasi supaya mereka tahu juga bahwa ini adalah orderan fiktif atau orderan yang tidak nyata. Jadi itu ya sahabat semua, beberapa atau 3 langkah untuk menghindari PTO kalau kita melakukan pembatalan order. Oke sahabat semua, kiranya sedikit itu yang bisa saya bahas di perjalanan saya berangkat menuju tempat aktivitas. Lain kali kita bahas lagi tentang hal-hal Maxim yang lainnya, karena saya udah mendekati lokasi tempat saya beraktivitas. Terima kasih buat sahabat semua yang udah berkenan menyimak dan menonton video-video saya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.